Semua juga orang tahu bahwa kelahiran Koalisi Indonesia Maju, ya saya ikuti meskipun saya tidak dalam pengurus, karena pada tahun 2014 dulu kebetulan saya ketua koalisinya Prabowo, yaitu Koalisi Merah Putih. Waktu itu sekjennya adalah Bung Fahri Hamzah, jadi saya ketuanya, Fahri adalah sekjennya. Ketika saya ikuti perkembangan-perkembangan yang ada. Nah, Golkar dalam pembentukan Koalisi Indonesia Maju, Golkar salah satu partai di antara partai, tentu Gerindra yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Kemudian di situ ada PAN dipimpin oleh Zulkifli Hasan, dan di situ ada Demokrat dipimpin oleh AHY. Kemudian di situ ada Gelora, lagi-lagi di situ ada Anies dengan apa? Kemudian ada PBB, ada Garuda, ada PSI, dan banyak lagi partai-partai. Tetapi posisi dan peran Golkar kelahiran Kim ini, saya ingin mengatakan sebagai inisiator sekaligus inspirator. Yang lahirnya Kim itu, Koalisi Indonesia Maju. Dan sampai pada kesepakatan, meskipun Bung Airlangga pada waktu itu Munas dan Rapim mengamanatkan sebagai calon presiden dan atau calon wakil presiden. Tetapi di dalam kesepakatan yang ada, sudah ditetapkan bahwa Prabowo Gibran. Nah, ini artinya bahwa betul-betul Golkar waktu itu menjadi inspirator, menjadi inisiator, sehingga kalkulasi-kalkulasi politik juga sudah dihitung sedemikian rupa. Kenapa demikian? Karena ketika kita berpikir sendiri sebagai partai Golkar, tentu kalkulasi politiknya berbeda kalau kita berpikir Golkar dalam koalisi. Itu sudah beda lagi. Nah, ini juga kadang-kadang tidak dipahami oleh orang. Nah, oleh karena itu maka Bung Airlangga Hartarto dalam memimpin Golkar di Kim ini sangat fleksibel, komunikasinya lancar semua. Di dalam menentukan pasangan calon presiden wakil presiden kan jelas. Bagaimana tidak hanya peran, tetapi bagaimana Pak Airlangga tidak, meskipun dia manatkan partai calon presiden, tapi sudah selesai, dan itu selesai. Kemudian di dalam misalkan menentukan pasangan calon pilkada ini, termasuk yang paling ramai kan, ini kan DKI Jakarta, Jabar, Banten, kemudian misalkan Jawa Tengah, ini pun sebenarnya prinsipnya juga sudah diselesaikan. Ya, sudah diselesaikan. Dan di situ formulanya teman-teman dan masyarakat juga sudah melihat. Ada perubahan-perubahan. Misalkan, bagaimana misalkan aspirasi di Jawa Barat. Di situ mestinya Ridwan Kamil. Kemudian pindah ke DKI Jakarta. Ini prosesnya ini panjang. Dan di dalam proses itu ada diskusi-diskusi, ada perdebatan-perdebatan di antara anggota, partai-partai anggota koalisi. Nah, ini yang perlu saya jelaskan. Ya, nah, bagi Partai Golkar, ya, karena memang prosesnya itu kan begini. Ketika Kim ini belum rapat, tentu kan setiap partai mengajukan calon dari partainya masing-masing. Nah, khusus untuk DKI Jakarta dengan Jawa Barat misalkan, Partai Golkar telah menugaskan kepada beberapa kader terbaik. Di antaranya adalah RK. Di situ ada saudara juga Jaki, Ketua Golkar DKI Jakarta. Di situ juga muncul namanya saudara Erwin. Kemudian terakhir muncul namanya Pak Yusuf Hamka. Ya, Baba Alun, itu kan muncul semua. Tetapi satu-satunya yang mendapat dua tugas ketika itu adalah RK. Jadi ketua umum DPP Partai Golkar menugaskan kepada RK untuk siap-siap di Jawa Barat ataukah misalkan naik ke DKI Jakarta. Nah, pada saat itu, nah ini perlu saudara-saudara saya jelaskan juga biar clear semua. Pada saat RK mendapat penugasan dari Golkar, timbul tanggapan dari teman-teman partai. Yang pertama adalah memberikan tanggapan ketika itu adalah dari Gerindra, yang dikemukakan oleh saudara Bung Dasko selaku ketua harian. Kemudian disusul oleh PAN dan juga partai-partai lain mendukung RK untuk dicalonkan di DKI Jakarta. Nah, bagi Partai Golkar itu positif. Berarti ada pengakuan dari teman-teman terhadap kualitas dan kekaderan
Ridwan Kamil sebagai kader terbaik Partai Golkar. Dan dari Partai Golkar terima kasih kepada Bunda Soekar sudah mendukung dari awal. Nah, itu yang perlu sampaikan. Dan artinya ada pengakuan bahwa RK ini sellable kalau dalam dunia marketing, memiliki nilai jual yang tinggi dan bisa disandingkan siapapun kompetitornya di DKI Jakarta. Ya, sebutlah misalkan Mas Anies, ya beda-beda tipis. Ya, saling memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau dikaitkan dengan elektabilitas, kalau elektabilitasnya Mas Anies itu wajar lebih tinggi karena sudah pernah memimpin DKI Jakarta dan juga sudah pernah jadi calon presiden. Sementara RK belum memimpin DKI Jakarta, baru ditugaskan di DKI Jakarta, pengalamannya di Jawa Barat, tetapi elektabilitasnya sudah masuk 3 besar. Bahkan dalam beberapa lembaga survei 2 besar. Artinya kalau kita lihat dari sini, andai kata startnya sama nih, Mas Anies sama dengan saudara Ahok ini juga sama dengan RK nih, sama jalan nih, pernah nih. Saya punya keyakinan RK lebih memiliki keunggulan. Tidak sama aja jalannya sudah ada, apalagi kalau ini. Nah, artinya saudara sekalian, saya ingin mengedepankan ini bahwa dalam proses penentuan format pasangan calon di pilkada-pilkada, termasuk misalkan ya di DKI Jakarta, di Jawa Barat, di Banten maupun di Jawa Tengah, tidak ada alasan yang dijadikan siapapun di luar yang mengatakan bahwa ada tekanan. Tidak perlu ditekan karena Golkar di dalam mengambil keputusan itu sangat fleksibel dan betul-betul menghargai kebersamaan dan kalkulasi politik kebersamaan itu dihitung Golkar. Nah ini dilihat, berarti dilihat dari dua sisi ini tidak ada alasan yang bisa kita angkat yang dijadikan alasan atau ada pihak-pihak lain bahwa ini diintervensi, tidak perlu diintervensi. Kenapa? Karena pemahaman kita di dalam membangun kebersamaan cukup besar. Dan itu kita tunjukkan di dalam negosiasi-negosiasi politik yang kita buat. Ya, jangankan koalisi sesama koalisi, yang lain pun juga kita komunikasi. Itu Golkar, itulah karakter Golkar. Karena Golkar, paradigma yang dikembangkan di dalam berpolitik, teman-teman partai lain itu kita posisikan sebagai mitra perjuangan, bukan sebagai lawan perjuangan, apalagi sebagai musuh. Itulah paradigma yang dikembangkan Golkar secara konseptual.